Berbeda dengan sekolah lain, di SDK Yahya Bandung kurikulum hanya merupakan perangkat. Karena yang penting adalah para guru yang menjadi motor penggerak. Mengingat kurikulum di Indonesia sering berubah, maka yang perlu dilakukan bagaimana kesiapan para guru untuk beradaptasi dengan kurikulum. Yang penting dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dari kelas 1 sampai 6. Kurikulum yang dipakai di sekolah ini punya keunggulan, yakni membuat anak-anak bisa mengeksplorasi diri dan kreatif mencari sumber belajar melalui berbagai media. Sheryl melaporkan untuk teman-teman berikut ini. Halo teman-teman Papita, di belakang saya adalah sekolah SD Yahya. Kalian mau tahu kan kurikulum apa sih yang diterapkan di sekolah SD Yahya? Yuk kita ikuti liputan Cherry di tempat. Di Indonesia, kebijakan kurikulum sering disesuaikan dengan pejabat Kementerian Pendidikan. Belum terbukti sebuah kurikulum berlaku efektif, tapi ketika pejabat kementerian diganti, maka kurikulum itu pun cenderung diganti. Inilah yang menjadi perhatian kalangan pendidikan. Salah satunya Kepala Sekolah Dasar Kristen Yahya Bandung yang menyebut bahwa kurikulum hanyalah perangkat saja. Karena hanya perangkat berarti yang penting justru yang menjalankan perangkat tersebut. Sikap adaptif dan akomodatif sangat diperlukan dalam menghadapi dinamika kurikulum yang ada di Indonesia. Menurut kamu kurikulum itu apa sih? Menurut aku kurikulum itu program pendidikan. Menurut kamu kurikulum itu seru atau enggak? Seru ya, seru. Menurut kamu kurikulum itu apa sih? Menurutku kurikulum itu program pendidikan. Menurut kamu kurikulum itu seru atau enggak? Lumayan seru. Terima kasih. Sama-sama. Kelebihan dari kurikulum 2013 saat ini adalah di mana dalam proses pembelajaran anak-anak dapat mengembangkan, anak-anak dapat mengeksplor apa yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki secara lebih luas. Itu yang pertama. Yang kedua, anak lebih aktif dalam proses pembelajaran karena anak-anak lebih dapat mencari berbagai sumber, baik dari buku, dari perpustakaan, kemudian juga mereka bisa browsing di net cafe yang disediakan oleh SD Kristen Yahya. Dan di sini berdampak anak-anak semakin percaya diri untuk bisa menemukan hal-hal baru yang mereka pelajari dalam kegiatan belajar mengajar. Itu adalah keunggulan dari kurikulum 2013. Kelemahan dari kurikulum 2013 sampai saat ini kami selaku kurikulum SD Kristen Yahya belum mendapati hal-hal yang signifikan, tetapi bergantung kepada guru masing-masing dalam proses pembelajaran, di mana guru harus bisa memanage, mengelola kelas itu menjadi lebih baik. Tentunya ini akan menunjang dalam proses pembelajaran. Untuk mencapai prestasi yang unggul, kurikulum apa yang dipakai oleh SDK Yahya? Kurikulum itu kan hanya perangkat saja, perangkat pendidikan ya, perangkat pendidikan. Istilahnya apapun juga kurikulumnya itu, yang paling penting adalah di dalam pelaksanaannya. Sehingga saat ini kami tetap berpedoman hal itu. Untuk itu, maka meskipun pemerintah menggulirkan kurikulum 2013 yang terbaru, kami tetap mengemasnya disesuaikan dengan kondisi di sekolah kami. Tetapi yang lebih konsen ke arah itu adalah di dalam pelaksanaannya, yaitu dalam hal ini adalah SDM-nya. Bapak Ibu guru yang mengelola kurikulum tersebut harus betul-betul disiapkan sehingga lebih cepat untuk beradaptasi, menyesuaikan, bahkan mengembangkan kurikulum itu sendiri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini adalah kebutuhan bagi peserta didik, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6, supaya sesuai sehingga nanti ketika masyarakat membutuhkan bisa mencukupinya, bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Hal apa saja yang menjadi kendala? Kendala itu tentu saja ada ya. Kendala itu bisa
dibedakan, yaitu secara teknis dan non teknis ya. Teknisnya itu di dalam pelaksanaannya tentu saja karena berkaitan dengan SDM, sumber daya manusianya, yang meliputi guru-gurunya, stafnya, kemudian peserta didiknya, demikian juga orang tua murid serta stakeholder yang ada di sekelilingnya, itu harus memiliki visi yang sama, persepsi yang sama tentang tujuan sekolah, tentang kurikulum itu sendiri, sehingga akan menuju suatu sinergis, mendorong ke arah tujuan yang sama. Dan apabila ada yang berbeda, tidak support terhadap pelaksanaan dari kurikulum itu sendiri, inilah yang menjadi kendala. Bisa jadi dari gurunya kurang beradaptasi, bisa jadi dari orang tua murid yang masih tetap ngotot mungkin dengan model-model lama, padahal sekarang sudah zaman berubah, atau mungkin dari kendala anak-anak sendiri yang masih belum bisa menyesuaikan, misalkan ya, meskipun sudah diajak, sudah diarahkan oleh gurunya, itu juga bisa menjadi kendala. Jadi kendalanya sebetulnya dalam pelaksanaannya adalah terutama di dalam SDM-nya sendiri. Kemudian kalau hal yang lain yang tadi non teknis itu bisa juga dengan tuntutan yang terlalu besar, padahal tuntutan itu tidak sesuai dengan tujuan dari sekolah itu sendiri. Misalkan harapan masyarakat, harapan orang tua kelompok tertentu inginnya seperti apa, misalkan A, padahal kami sasarannya ke B, sehingga tidak matching. Ini pasti akan menimbulkan konflik yang akan menjadi kendala. Tetapi melalui sosialisasi, komunikasi yang intens antara pihak yang satu dengan yang lain, ada kebersamaan, maka akan digiring menjadi suatu persepsi yang sama, sehingga akan mengarah ke arah tujuan bersama. Inilah yang nantinya akan diwujudkan. Apa yang ingin dicapai di masa kepemimpinan Bapak? Ya, tentu saja saya selaku pimpinan di SD itu memiliki cita-cita, keinginan. Yang pertama, adanya satu visi, satu persepsi di dalam tujuan pendidikan antara stakeholder, orang tua murid, murid-murid, seluruh guru, staf, pimpinan, bahkan pengurus yayasan. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas sesuai dengan sistem pendidikan Indonesia bahwa sasarannya adalah anak didik untuk mencapai lulusan yang bagaimana? Sebenarnya simpel saja, yaitu tentu saja secara umum berkarakter. Karakter yang baik tentunya ya, karakter yang sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian ilmu pastilah. Kalau karakter saja tapi tidak ada ilmu juga kurang. Jadi ilmu ini juga mendapat perhatian. Artinya secara kognitif anak dilatih, diasah ilmunya supaya mampu untuk belajar, kemudian senang untuk belajar. Nah, itulah modal yang utama. Kemudian dari segi keterampilan ini diperlukan. Jadi keterampilan bermacam-macam ya. Keterampilan dalam hal olahraga, seni, keterampilan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain, itu juga mendapatkan porsi yang penting. Nah, itulah lulusan yang nantinya akan menjadi andalan kami. Lulusan yang memiliki 3 hal tadi, yaitu dari segi karakter, sikap, afektif, kemudian dari kognitif, pengetahuan yang memadai, kemudian dari keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, nantinya inilah yang akan menjadi sasaran kami. Teman-teman, itu tadi penerapan kurikulum di SD Yahya. Saya Andara dan saya melaporkan untuk Papita Kids News.